Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan keamanan vaksin sebelum diedarkan atau disuntikan ke masyarakat. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan observasi atau pengamatan khususnya dari aspek khasiat dan efektivitas vaksin yang saat ini sudah melewati fase uji klinis tahap ketiga. Sementara dari aspek keamanan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bersama pihak terkait termasuk MUI ke Cina beberapa waktu lalu, vaksin COVID-19 dari Sinovac dinyatakan baik dan aman. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac Cina telah tiba di Indonesia pada Minggu 6 Desember 2020 lalu, yang diangkut menggunakan pesawat Garuda Boeing 777-300. Kedatangan vaksin tahap pertama ini nantinya akan melalui beberapa tahapan sebelum bisa diedarkan atau disuntikan ke masyarakat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Lukito mengatakan BPOM saat ini tengah melakukan observasi dan sedang mengamati khususnya dari aspek khasiat dan efektivitas vaksin COVID-19 setelah sebelumnya dilakukan uji klinis tahap 3 beberapa waktu lalu. Penny menjelaskan observasi itu penting dilakukan guna mengetahui seberapa besar efektivitas vaksin dalam meningkatkan antibodi dan menetralisir virus yang masuk ke dalam badan kita. Penny pun memastikan pihaknya akan menjamin keamanan dan efektivitas virus sesuai standar WHO dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebelum dikeluarkannya Emergency Use Authorization, dan vaksin dinyatakan siap edar dan disuntikkan ke masyarakat. Kalau di aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik, ya. Itu alhamdulillah tidak ada efek samping yang kritikal gitu ya. Jadi dari aspek keamanan sudah baik. Sekarang aspek efektivitas ya, khasiat yang masih kita tunggu. Jadi dianalisa pengambilan sampel darah, kemudian dianalisa di laboratorium, melihat seberapa besar si vaksin itu memberikan efektivitas terhadap peningkatan antibodi kita. Nah, ada standarnya mesti mencapai berapa yang dikatakan bahwa vaksin itu efektif dari segi meningkatkan antibodi. Terus kemudian juga kemampuannya untuk menetralisir virus yang masuk ke badan kita. Jadi meningkat antibodi kita dan memang cocok sehingga menetralisir apabila ada virus yang masuk. Hitungnya dilihat dari setelah subjek itu disuntik yang kedua, kemudian dia kembali ke masyarakat, ada berapa kasus yang terjadi. Nah, itu biasanya dihitung dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, ada berapa kasus yang terjadi. Kalau untuk emergency nutrition, kita bisa lihat dalam waktu 3 bulan. Ya, tapi bisa jadi juga kalau pandemiknya sudah tidak terlalu intensif seperti di Cina, itu biasanya akan lebih lama lagi. Sementara itu, kasus COVID-19 di tanah air hingga saat ini masih menunjukkan tren peningkatan. Bahkan pada Kamis 3 Desember lalu, sempat mencapai angka 8.369 kasus. Ini menunjukkan masih tingginya penularan COVID-19 yang terjadi di masyarakat. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan masih tingginya kasus COVID di tanah air diakibatkan adanya penurunan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M. Dari data terakhir menunjukkan tingkat kepatuhan memakai masker turun dari 83,67% pada September menjadi 57,78% pada awal Desember. Hal itu diperburuk dengan tingkat kedisiplinan menjaga jarak juga turun dari 59,57% menjadi 41,75% pada periode yang sama. Oleh karena itu, dalam keterangan persnya pada Selasa 8 Desember 2020, Prof. Wiku Adhisa Smito kembali mengingatkan agar seluruh pimpinan dan penegak hukum di daerah untuk meningkatkan kedisiplinan, menegakkan aturan hukum terhadap seluruh masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.